Nah, kemudian pada suite ini juga dikoneksikan web server. Mungkin nanti topologi sobat sekalian berbeda sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengakses server dari luar, dari jaringan luar menggunakan IP public yang ada pada modem di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengakses server melalui modem IndiHome. Jadi IP publiknya ada di modem IndiHome, kemudian dikoneksikan ke Mikrotik, dan pada akhirnya kita bisa mengakses server. Tekniknya menggunakan DMZ dan port forwarding. Seperti apa tutorialnya? Ikuti terus sampai tuntas. Jangan lupa diklik like-nya. Bagi yang baru pertama kali bergabung, klik subscribe karena insya Allah akan banyak tutorial yang bermanfaat. Oke sobat, sebelum kita masuk ke praktik tutorialnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan topologinya. Nah, topologinya seperti ini. Ini ada modem IndiHome, kemudian dari modem kita masuk ke Mikrotik menggunakan DHCP client, dan dari Mikrotik nanti di setting, kebetulan ini Mikrotik ya saya setting juga sebagai hotspot. Ya, makanya ini di setting per 8 ya, kelas A. Nah, kemudian pada suite ini juga dikoneksikan web server. Mungkin nanti topologi sobat sekalian berbeda sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengakses server dari luar, dari jaringan luar menggunakan IP public yang ada pada modem di sini, ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah beberapa cara ya. Di antaranya adalah kita melakukan DMZ pada modem, kemudian port forwarding pada Mikrotik. Atau modemnya ini kita setting sebagai mode bridge, ya, sehingga IP publiknya nanti ada pada Mikrotik. Oke, untuk praktik tutorial kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya melakukan DMZ pada modem, sehingga IP publiknya ada pada modem, dan kemudian dilakukan port forwarding pada Mikrotik. Karena itu kemudian dari sini klien bisa mengakses web server melalui IP public dari modem. Oke, itu kira-kira topologinya dan kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke sobat, langkah pertama kita akan cek terlebih dahulu web servernya di jaringan lokal. Kita buka Google Chrome, kemudian kita coba buka localhost. Nah, saya menggunakan SAM ya. Nah ini sudah ada ya, dari localhost sudah bisa dibuka nih website. Ini percobaan aja ya, saya menggunakan SAM. Ini di jaringan lokal. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan coba buka IP-nya ya. Kita cek IP public kita. Nah, ini sebenarnya ini IP publiknya. Tapi belum tentu IP public ini benar-benar IP public punya modem kita ya. Ya. Nah, ini IP public, tapi belum tentu IP public milik modem kita. Ingat ya. Nah, karena itu kemudian kita cek ke modem atau kita buka terlebih dahulu. Nah, ini kan nggak bisa dibuka ya. Tuh. Nah, ini nggak bisa dibuka. Seharusnya bisa dibuka kalau IP public ya. Nah, ini. Oke, ini berarti bukan IP public kita. Nah, kita masuk ke modem sekarang. Nah, modem saya 192.168.0.254 ya, ini modem IP modem saya. Ya, disesuaikan dengan IP modemnya masing-masing. Oke, kita tunggu. Ini aku agak lama ya. Oke, ini sudah keluar ya. Saya menggunakan JTE. Nah, ini masukkan ya passwordnya, biasanya kan default ya. Kalau saya user. Nah, ini. Biasanya itu defaultnya ya. Oke, klik login. Nah, kemudian ini tampilan dari modemnya ya. Nah, kita langsung masuk ke settingannya ya. Nah, yang mau kita setting nanti adalah di MZ ya. Tapi, nah kita masuk ke sini ya, di application. Nah, semua settingan di modem itu ada di application. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di application. Nah, ini ada DMZ, ada port forwarding ya. Sebenarnya dua-duanya bisa dipakai. Bedanya kalau port forwarding ini hanya port tertentu yang kita forward ya. Ya, kalau DMZ berarti semua ya, yang masuk ke modem itu akan diteruskan ya. Nah, kali ini saya akan coba praktekkan yang DMZ supaya nanti port forwardingnya diaturnya di Mikrotik aja.
Oke, kita masuk ke DMZ dan nanti DMZ-nya kita enable, kemudian nanti kita pastikan yang one. Nah, kita cek dulu statusnya. Nah, status pada sorry, bukan di sini. Ya, maksudnya di network ya, sini. Status network dan kita cek pada one connection-nya. Nah, one connection, nama one connection-nya ini. Nah, kita ingat ya. Ini nama one connection kita nanti pas DMZ. Nah, ini kita cek IP-nya. Nah, ternyata kan IP public yang tadi ditampilkan dengan IP yang ada di modem itu berbeda. Nah, ini kalau seperti ini berarti sebenarnya IP modem dapat IP privat ya, bukan IP public. Tuh. Jadi dia dapat IP privat. Nah, otomatis nggak bisa diakses nih. Nah, supaya IP privat kita bisa diakses, ya nanti harus di reset. Oke, kita masuk ke DMZ dulu ya, di DMZ hostnya. Ya, kita pastikan di status ya tadi. Ya, di statusnya kita pastikan. Dan kemudian kita cek terlebih dahulu IP address di Mikrotik. Oke, kita masuk sini. Nah, nanti bisa di manual ya. Kalau sekarang saya contohkan di otomatis. Kita masuk ke Mikrotik kita dan masuk ke interface. Kita cek IP yang dapat dari modem, IP berapa. Nah, ini ya. Nah, ini IP dari modemnya dapat ini nih. Ya, di Ethernet 1. Kita cek di Ethernet 1. Nah, IP modemnya dapat 192.168.0.2. Ya. Nah, ini 0.2 ya, Ethernet 1 yang mengarah ke modem internet ya. Nah, oke, kita tutup dan kita tutup lagi. Kita masuk lagi ke settingan modem. Nah, di sini. Nah, pada settingan modem ini masih di DMZ host ya. Nah, DMZ host ini nanti kita setting. Nah, ini klik enable. Kemudian kita pilih one connection. Nah, ini ya. One connectionnya yang PPOE tadi ya. Kemudian DMZ hostnya yang tadi IP dari Mikrotik kita. Yaitu 192.168.0.2. Ya, sesuai dengan yang didapat ini. Ini kan dynamic ya. Nah, nanti mah disetting manual di Mikrotiknya supaya nggak berubah. Oke, selesai. Kita klik submit. Nah, untuk proses DMZ-nya di modem sudah selesai. Sebenarnya kalau IP publiknya sudah dapat, ini udah bisa kita akses. Namun tadi ternyata IP publik yang ditampilkan dengan IP yang ada di modem itu berbeda. Ya. Dalam artian IP di modem tadi dapatnya malah IP private yaitu 10, 10 dan seterusnya gitu ya. Seharusnya dapat IP public. Nah, untuk mengatasi itu kita coba reset ya sampai dapat IP public. Jadi di modemnya kita reset sampai dapat IP public ya. Nah, ini IP lokalnya ya. Ini IP lokalnya. Oke, sambil nunggu ya kita masuk ke settingan Mikrotik dengan IP firewall ya, klik firewall dan pada bagian NAT ini kita lakukan port forwarding di sini. Oke, lakukan port forwarding. Caranya kita sama seperti yang pernah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya terkait dengan port forwarding. Ya, ini tinggal kita tambahkan. Ya, terus kemudian klik ya tambah, kita pilih DST-NAT dan kemudian kita pilih protokol TCP dan misalkan ini yang mau kita forward port 80 ya. Oke, port 80, kemudian kita pilih actionnya sama DST-NAT lagi ya. Nah ini, oh ya kelewat tadi, DST address-nya. Nah DST address-nya ini kita masukkan yang IP Mikrotik yang dapat dari modem ya. Nah, 0.2. Oke, ini ya 0.2 ya. Nah, ini 0.2-nya. Oke, dan ini dapat dari sini. Nah, ini ya. Nah, itu 0.2. Oke, kita masukkan sini dan kita pilih action. Kemudian
pilih DST-NAT, ya sini. Kemudian to address. Nah, to address-nya itu kita masukkan IP web server kita. Nah, karena saya menggunakan SAM, jadi ada di window nih sementara ya. Kita cek window saya. IP-nya IP config cek. Nah, ini IP pas saya nih. Oke, 1.0.1.47. Oke, kita copy dan ini saya masukkan di sini. To address. Paste sini. Kemudian portnya 80 juga. Ya. Klik oke. Ya, klik oke. Nah, ini sudah selesai. Jadi port forwarding yang di Mikrotiknya sudah selesai. Tinggal kita masuk ke IP service. Nah, IP service yang www-nya ini kita matiin ya. Atau kita rubah. Jangan sampai 80 nanti bentrok. Oke, 80 90 misalkan. Oke, klik apply dan klik oke. Ini jangan sampai terlewat. Oke. Nah, jadi kalau mau mengakses Mikrotik dari web berarti menggunakan port 8090. Karena yang port 80-nya kita redirect. Oke, kita masuk ke settingan modem lagi. Dan kemudian kita cek IP public ini. Nah, IP publicnya kan ini sebenarnya berbeda dengan IP yang ada di sini. Maka supaya dapat IP public beneran gitu ya, di modem kita reset ke administration, klik system management sini ya. Ya, klik reboot. Oke, kemudian klik confirm. Oke, kita tunggu sampai modem siap kembali digunakan. Oke sobat, setelah di restart dia minta login kembali nih modemnya. Ya, tadi sudah selesai rebootnya dan kita sekarang masuk kembali user, passwordnya user. Kemudian kita klik login dan kita coba cek ke status ya, status network interface pada one-nya ini. Dan ternyata, nah ini alhamdulillah kita sudah dapat IP publicnya. Ya, sebelumnya kan IP public, IP-nya dapat IP privat ya, 10 berapa gitu ya, dan itu pasti nggak bisa diakses gitu ya. Dan sekarang setelah di reset modemnya, kita dapat IP public ya 180.252.204 dan seterusnya. Dan ini IP dynamic. Nah, karena IP dynamic maka untuk DNS-nya kita menggunakan dynamic DNS ya kalau nanti diterapkan sebagai DNS-nya. Nah, ini untuk contoh saja ya, kita langsung pakai IP public. Nah, kita coba cek ya, CMD kita ping ke IP tersebut ya. Oke, IP config-nya dan ini dapat IP-nya ya, sini itu IP lokalnya. Dan nanti kita akan coba cek ping dari komputer yang lain ke IP public-nya, nih dapat apa enggak gitu. Ya, seharusnya dapat kan. Oke, berikutnya kita akan masuk ke settingan Mikrotik lagi dan kita klik connect. Kemudian nah ini pada Mikrotik. Nah, jangan lupa IP-nya karena tadi dynamic kan ya, IP-nya kan dynamic nih. Nah, ini mesti kita setting sebagai static ya supaya nggak berubah di DCP server ya. IP DCP server kita cari sini. Ya, ini find paste. Nah, ini kita klik kanan kemudian klik make static ya. Sini klik kanan klik make static. Nah, ini sebenarnya udah dibuat make static ya. Udah. Nah, kalau ada DDD ini berarti dynamic. Nah, kalau udah make static berarti dia nggak berubah-berubah nih. Dapat IP-nya terus seperti ini. Oke, karena IP server memang nggak boleh berubah kan, ya. Nah, ini sudah terjadi prosesnya ada. Berarti sudah ada yang masuk berarti ya trafficnya. Oke, nah tinggal kita lakukan uji coba karena ini udah selesai settingannya. Ya, mudah sekali kan? Oke sobat, saya akan melakukan uji coba dan ini saya remote ya. Nah, yang tadi saya remote. Sekarang saya kembali lagi ke komputer utama. Nah, ini komputer utamanya. Ini kita lakukan uji coba kepada komputer utama dan saya cek IP address-nya di komputer utama saya ya. Nah, ini kan beda ya IP address-nya. IP address-nya ini 103 dan seterusnya. Sedangkan yang tadi kan IP address-nya yang di modem. Ya, coba cek lagi nih ya. Ini IP di modem kan ini ya. 180.252.208.140. Artinya saya mengakses dari komputer yang lain yang berbeda ya. Dan ini di remote. Ya. Nah, ini kita cek lagi ya. Coba. Nah, ini kan 180.252 dan seterusnya ya sampai 140.
Sedangkan IP yang mau saya coba untuk ngakses ini IP-nya nih. Nah, ini kan berbeda IP address-nya. Nah, ini diakses dari public ya, dari internet. Nah, ini dari localhost-nya. Nah, ini kan sudah bisa ya. Nah, ini dari localhost. Nah, ini yang saya remote dari localhost bisa. Nah, saya kembali lagi ke komputer utama. Saya menggunakan AnyDesk untuk ngeremote-nya. Dan ini saya utama, saya coba cek ping dulu, CMD. Nah, ini CMD-nya kita ping ke IP public yang di itu yang saya remote tuh ya. Coba kita ping. Kalau udah replay berarti bisa. Ping 180.180.252.208.140 nih. Ini IP modem. Nah, ini sudah replay. Kalau sudah replay berarti seharusnya bisa diakses dari luar. Oke, kita coba copy saja. Kita buka browser. Sini buka ke browsernya dan kita coba paste di sini, kemudian enter coba. Oke. Nah, ini selamat datang. Ya, berarti website kita sudah bisa diakses dari luar, ya. Nah, sampai di sini tutorialnya sudah selesai gitu. Oke sobat, itu tadi tutorialnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay terus di Sobat Jarkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.